Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa ma'walah wa la khawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah syukran li nikmatihi, la ilaha illallah iqraran bi rububiyyatihi. Alhamdulillah saudaraku semuanya, kita jumpa lagi di channel CPM. Saya Putra Mandiri dari Bojonegoro Kota, yang mana kesempatan kita ini akan coba ingin tahu, jadi mulai dari jalur gaib yang terjadi di Indonesia ini, dan beberapa kemarin kejadian bentrok dan lain sebagainya. Ya pokoknya ini masuknya zaman-zaman itu, ada yang viral lagi itu guru Madin itu Pak Guru ya, Judi ya. Kena dikriminalkan sama wali murid karena memukul putranya beliau waktu sekolah. Dulunya kalau kita kembali lagi itu, saya sendiri atau yang lain mungkin dari malah bapak saya itu lebih keras lagi pendidikan dulu itu. Saya dulu malah dipukul sama mistar dan sebagainya, kuku panjang sedikit pukul lagi. Itu terus gimana kalau dikriminalkan? Itu semua guru-guru mungkin ilmunya juga tidak manfaat akhirnya kan. Seperti itu ya, itu bentuk sebetulnya kasih sayang pada siswa atau santrinya, seperti itu. Kita coba ulik bolak-balik zaman atau zaman dan zaman akhir. Ini bersama Mas Firman. Sebelum saya melaksanakan mediumisasi, saya ucapkan terima kasih untuk saudaraku semuanya, subscriber semuanya, para penonton yang budiman, para pemerhati dimanapun Anda berada. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung kami, yang sudah like, subscribe kami. Mungkin baru ada yang bergabung, jangan lupa tinggalkan subscribe dan komennya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehat lahir batin, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada sekeluarganya. Amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan dan saling menyemangati saudaraku untuk satu sama lain. Di Jawa, Sumatera, Papua, di Sulawesi, Kalimantan, di Bali, Madura, di luar negeri, di mana saja Mas Firman? Di luar negeri ya, di sekitar wilayah ASEAN. ASEAN berarti dekat sekitar sini ASEAN, dan juga dari wilayah Timur Tengah, Dubai, Uni Emirat Arab, Palestina, Irak, Iran, dan juga di daerah itu baratnya lagi Yordania, mungkin ada Turki kan, sampai ke daerah Eropa seperti Amerika Eropa. Amerika itu masuk benua Eropa. Eropa itu masuk Spanyol, terus Belanda, ya sekitar sana. Ya, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, semoga semuanya diberikan rezeki, kelancaran rezeki yang halal thayyiban, halal barokah wa dunya wal akhirah. Semuanya kita laksanakan saja langsung. Karena sudah kelamaan kita untuk berbincang-bincang ya. Oke, kita niatkan ilahi anta maksudi wa ridika manubi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan sesat mediator, bersihkan dari semua siluman setan, fasik dan dari bislonya, dibersihkan Allah. Disembuhkan lagi, dijernihkan lagi. Selain saya tidak bisa menguasai jasad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang murdah nirwana, saya hadirkan salah satu sosok yang berada di Nusantara ini, yang bisa dan bercerita dengan jelas mengerti keadaan Nusantara tentang model dan berita-berita lain yang lagi memanas dimanapun berada. Dengan izin beliau sang yang murdah nirwana, hadir langsung masuk dalam jasad, hadir monggo silakan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi
Proteksi. Disambungkan lidahnya dengan jasad, bisa bicara bahasa manusia dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak keras ya. Ini dari golongan apa Anda yang dihadirkan? Saya dari golongan jin. Jin. Ya. Dari mana Anda? Tidak jauh dari sini. Ini Di Jawa. wilayah Hah? Pulau Jawa. Di daerah barat dari kota ini. Dari barat kota ini kota Bojonegoro. Dari baratnya sudah masuk Jawa Tengah. Ya, di antara tengah-tengahnya itu. Di hutan gunung di mana? Di gunung Di gunung, salah satu gunung di situ. Punya nama Anda? punya. Nama saya Amar. Amar. Itu Anda sudah Islam gitu. Siapa dulu yang mengislamkan Anda itu? Oleh salah satu yang memanggil saya waktu saya masih fasik. Dari santrinya beliau juga. Ya, Kalau sekarang itu, ini tadi sedang apa Anda? Coba ucapkan 2 kalimat syahadat dulu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada apa? Saya dipanggil ke sini. Ya, saya menghadirkan, ternyata Anda yang dihadirkan dari daerah Jawa Tengah ya tadi, dari pegunungan sana. Ya, dari daerah pegunungan cukup Ini tinggi. saya tanya Mbah Amar. Iya, Mbah Amar ya. Nah, Wah, Mbah Amar ini beberapa minggu atau beberapa hari kemarin yang sudah itu yang saya mau tanyakan itu kejadian-kejadian Mbah di akhir zaman ini. Jadi banyak beberapa golongan selalu bentrok, dan yang laki-laki ini yang baru masih waktu itu yang namanya, Anda kan dari Jawa juga ya, jadi wala-wali zaman Mbah. ya, Bisa dikatakan zaman edan ini. Jadi guru salah sedikit atau agak keras sedikit itu sudah dilaporkan sama kepolisian, ditindak hukum. Seperti itu. Bahkan dulu saya waktu sekolah kan ya, keras semuanya, apalagi yang ke atas lagi dari bapak-bapak dulu atau simbah dulu, begitu kerasnya guru-guru untuk mendidik, pengabdian seperti itu. ya. Anda tahu nih berita ini disambungkan, itu guru madrasah Madin madrasah. Saya baru dengar kali ini. Ya, memang di dunia manusia lagi hangat diperbincangkan. Oh, di Goib juga diperbincangkan. Di dunia kalian, saya hanya mendengar saja. Oh iya. Yang lagi risih dengan salah satu guru yang bermasalah dengan salah satu muridnya. Itu kalau menurut sudut pandang sendiri dari gaib itu seperti apa itu? Dari ibundanya si anak itu, wali murid itu sama guru itu pengabdiannya seperti apa? Saya bayangkan kan guru itu, saya bayangkan sambungkan ya Allah dengan izin beliau sang yang nurjana, sambungkan. Lebih jelas ini wajahnya guru sama wali muridnya. Ya, Itu ya sudah, kalau sekarang alhamdulillah kelihatannya sudah meredam, Imam. Itu kalau menurut Anda seperti apa kejadian itu? kejadiannya itu hal sepele, sangat sepele. Yang tidak terima itu hanya orang tuanya saja, yang tak berlebih. Sebenarnya dia itu punya utang. Punya apa? Punya hutang. Utang apa itu? Ya, dari dia sendiri untuk menjabat salah satu yang dijanjikan. Kalau yang pekerjaan itu sangat menjanjikan, dia punya hutang. Utang uang maksudnya. Lah terus hubungannya apa utang uang sama itu? Ya, dari masalah itu ia berpikir 2 kali bagaimana caranya untuk mendapatkan uang
apa-apa yang ia kerjakan ketika ia berhutang. Sebenarnya wanita itu pernah ingin menjadi salah satu, Oh, caleg maksudnya. iya, Ya, anggota dewan. seperti itu. Oh ya, ya memang ada. Dia itu dari hasil utang, Hmm. hanya sekali puluhan juta. Namun sampai sekarang, di sebelum kejadian itu dia masih punya hutang untuk menjadi salah satu pejabat di dunia kalian. Gitu. Sebenarnya dia itu punya hutang, melampiaskannya dengan masalah yang sepele itu, memeras sebenarnya daripada guru anaknya itu yang diajarkannya di sekolah itu. Nah, pastinya itu yang Anda kan tahu ini anaknya yang katanya dipukul sama guru. Ya, nggak itu. dipukul, tidak terlalu Masa keras, tidak terlalu. tidak. Oh, Soalnya masih anak kan kecil, beberapa masih orang. sangat kecil. Iya, sama masa itu. kecil. SD atau apa ya? SD, madrasah itu SD. Ya, Kelas masih SD, kecil. setara dengan SD. Itu kan juga saya juga kadang lihat Sebenarnya hanya sementara. bercanda itu. Hmm. Anak-anak kecil itu hanya bercanda, bermain-main dengan sebayanya. Yang teman-teman kecil main suka jahil, tapi tidak sengaja anak kecil itu melemparkan salah satu apanya itu, Apa itu? alas kakinya itu, Hmm. guru itu. Dan akhirnya guru itu menanyakan siapa yang melemparkan sandal itu, dan akhirnya berdebatlah dengan salah satu murid itu. Setelah kejadian itu, barulah anak itu melapor kepada ibunya. Dan anak sendiri itu yang dihukum atau dipukul itu katanya waktu diwawancarai juga itu tidak tahu yang wawancara siapa, saya pernah kemarin lihat itu katanya bukan yang melakukan, katanya temannya yang melakukan. Ya, teman-temannya hanya menjadi kambing hitam saja. Sebenarnya persoalan itu memang sepele, tapi ada adu domba di balik itu. Ada yang membumbui di antara ibu orang tua itu, yang memanas-manasi agar segera meluapkannya karena punya problem daripada Itu dari pihak Hutangnya. tiga atau memang dari gaib yang ya dari pihak manusia juga ada ya? ada Jadi yang sengaja untuk memanas-manas itu ada. Namanya bisikan dari bangsa manusia, bisikan itu tidak hanya dari bangsa kami, dari bangsa manusia, bisikan dari bangsa manusia dan bisikan dari bangsa jin seperti saya. akhirnya sampai bertindak agak apa ya, dikriminalkan seperti itu ya. Ya, untuk saat ini memang dibuat panas dengan para guru-guru siapa saja. Padahal guru-guru yang terdahulu itu beliaunya sangat keras lagi ya kalau mendidik santri atau muridnya. Lebih keras lagi, itu belum ada Belum apa-apanya, ada apa-apanya. masih cukup lembut bisa saya katakan itu. Dulu yang saya lihat guru itu cukup keras sekali mendidik Tahu anak Anda pernah didik. lihat ya? Dulu guru-guru. Ya, Ya, dari guru Pak Guru sendiri itu gimana? Kalau menurut Anda sendiri, Pak? Pandangan Anda? baik dia orang yang cukup sabar. Ya harus juga tidak banyak menggunakan kekerasan sebenarnya. Itu hanya sedikit Emosi kekesalan sesaat, saja. kesal saja sama Anak. kebandelan anak ya. Ya seperti itu. Yang dilampiaskannya itu orang tua. Ya, ingin mendapatkan uang lebih dari hasil utangnya itu yang belum terbayarkan. Ini juga dari dari mungkin dari orang-orang yang baik yang datang ikut menyumbang itu banyak loh, Pak. Otomatis itu ujiannya, Iya. sehingga meninggikan derajat daripada guru yang Sepeda sedang motornya dijual untuk diuji. membayar itu denda itu 25 juta sampai dijual itu Tidak jadi, nggak jadi. tidak sampai seperti Itu itu, kelihatannya sudah dapat motor baru tidak juga. sampai seperti itu. Hanya saja itu memang daripada diskusinya cukup alot, makanya diturunkan. Sebenarnya tidak hanya lebih dari itu, tapi guru itu tidak menyanggupinya, terlalu besar awal mulanya, dan akhirnya diturunkan.
Nah, kalau dari sudut Anda sendiri itu yang sering hubungi dari gaib kayak gitu itu seperti apa? Jin atau apa ya? Ya memang adu domba. Sekarang musim untuk adu domba. Berhati-hatilah. Ya memang kan kemarin-kemarin juga marak bentrok golongan satu dan golongan lain kan gitu, sawer gitu. Ya. Kemarin. Itu juga adu domba ya? Sama. Itu adu domba itu siapa yang mengadu domba karena apa? Maksudnya sebabnya dia adu domba karena apa? Sebenarnya ingin sekali kemarahan dari masyarakat luar ingin membenci salah satu orang yang berbuat sedikit kesalahan sehingga dibesar-besarkan masalahnya. Atau memang timbul dari orang-orang tersebut itu Ya kesalahan merasa atau apa gitu, merasa kuat, merasa apa yang lain, akhirnya timbul bentrok dan lain sebagainya. Ya. Kan gitu. Sebenarnya itu bukan urusan saya, urusan kalian. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi entah kenapa saya dihadirkan di sini. Ya makanya dihadirkan itu memang berarti Anda yang dihadirkan kan. Ya. Bisa berdialog dengan saya gitu. Ya akhirnya sekarang seorang guru itu yang cukup tua. Memang derajatnya sedang dinaikkan. Nanti akan lebih banyak lagi bantuan yang diberikan kepada guru itu. Ya semua kejadian itu tak lepas dari kekuatan Allah gitu. Ya dari itu salah satu kebaikan yang ia adukan daripada sekolahnya itu cukup lama. Ya. Siapapun manusia ya, mengabdikan dirinya dengan tulus dan ikhlas, tidak mengharapkan banyak imbalan, hasilnya akan seperti itu. Tapi banyak juga yang siswa juga keterlaluan itu. Ya memang banyak. Sampai diajak jatuh apa atu jotos ini. Banyak itu di sosial media itu berita-berita itu. Ya. Itu karena apa Mbah itu penyebabnya itu kok sampai siswa atau muridnya itu berani sebenarnya generasi sekarang itu dibuat lebih keras lagi, lebih semerawut untuk membanggakan kepada orang tuanya, kepada gurunya, disusupi beberapa iblis di sana untuk mengisruhkan suasana di negeri ini, untuk membuat anak-anak itu semakin bandel, semakin keras kepala. Jadi iblis ya, lakonnya itu iblis ya. Jadi Pelan-pelan. dari sifat merasa tadi ya, merasa hebat, merasa apapun kan itu. Iya. Itu juga faktor dari orang tuanya. Orang tua sendiri banyak yang lalai. Ya, Tapi orang tuanya itu tidak terima banyak. Kalau sekarang emang zamannya zaman teknologi Mbah. Semua pendidikan itu Awalnya memang seperti itu. ya dari HP. Semuanya keburukan sedikit demi sedikit ditimbulkan dari teknologi yang kamu pegang itu. HP itu ya kayak kata. Ya, memang awalnya seperti itu. Iblis menyesatkan, membumbui seperti itu sedemikian rupa, begitu rapinya untuk manusia itu lalai, pelan-pelan untuk tidak ingat kepada Tuhannya, akhlaknya terus pelan demi pelan, dan akhirnya menjadi manusia pembangkang yang melupakan ketaatan, ajaran yang murni, keislaman dan lain-lain. Pelan-pelan itu iblis menggiring manusia. Dari di situ juga kan budaya barat kan bisa masuk otomatis meracuni pemuda-pemuda atau bangsa ya, untuk gitu. meracuni bangsa ini dari umur yang paling belia itu. Akhirnya moralnya sudah rusak Ya, iblisnya memang dirancang sangat-sangat rapi untuk menghancurkan negeri ini pelan-pelan secara tidak langsung. Ini harus waspada betul untuk seluruh orang tua ya. Ada rencana pelan-pelan, semuanya direncanakan. Dulunya memang sudah diadakan rapat besar para pembesar-pembesar yang mempunyai kekuasaan. Jadi sebenarnya tidak hanya itu, para iblis-iblis dan juga para penguasa membuat suatu sistem untuk merusak beberapa negara, untuk bergantungan terhadap negara lain, maupun bergantungan kepada teknologi, uang, kekuasaan dan lain-lain.
Berarti salah satu sumbernya teknologi juga itu. Ya, memang Pengaruh teknologi penting itu buatan dari iblis. teknologi itu. Ya, semoga semuanya bisa memanfaatkan dengan baik, jangan sampai kita ditunggangi sama Apabila salah digunakan, kalian akan terjerumus begitu dalam lubang hitam, jurang yang begitu dalam untuk menyesatkan manusia. Pertama itu melalaikan teknologi, itu melalaikan kewajiban ketaatan kalian kepada orang tua, pada agama, maupun tolong menolong itu pelan-pelan digerus dan akhirnya dihilangkan. Kebanyakan orang aku Sifat kemuliaan dirinya sendiri. Iya, benar, kan? hanya fokus dengan nafsunya sendiri, keinginannya sendiri, apa yang menjadi hajatnya sendiri. Seperti itu. Berarti intinya semuanya itu semua ada dalangnya, otomatis ada pihak ketiga juga, ada dalangnya juga untuk ngomong ibunya wali murid tersebut ya, juga apa ya, sifatnya adu domba. Dari pihak ketiga itu mungkin dari apa ya, dari golongan manusia ya, dari golongan manusia ya, dari mungkin teman atau yang LSM yang lain gitu ya. Ya, di belakangnya itu yang membentanginya itu. Oke, Mbah, terima kasih sudah dialog dengan saya. Ya, sama-sama. Jadi lakonnya itu dalangnya. Harus berhati-hati apabila untuk saat ini banyak dikacaukan oleh bangsa iblis, semuanya dari orang tua maupun anak-anak. Terima kasih sudah diingatkan. Ya, sama-sama. Sekarang Anda silakan kembali untuk melakukan tugas Anda. Saya pamit undur diri. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlahan, Mbah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini informasi dari gaib, dari mediumisasi sudah dapat. Jadi intinya dapat yang dalang yang berpengaruh penting atau berpengaruh dengan moral akhlak kita itu teknologi iblis itu harus sangat waspada semuanya, untuk kita semuanya ya, juga untuk wali murid semuanya. Jadi memang sekolah sekarang kan memang menggunakan HP itu paling berpengaruh itu. Jadi budaya barat apapun bisa masuk dan ditirukan, banyaklah. Kalau kita tidak pandai-pandai untuk memanfaatkan dengan baik, malah kita yang ditunggangi karena nafsu-nafsu kita. Kurang lebihnya seperti itu. Akhirnya ya pancing, termasuk apa tadi, dari yang budaya kita, dari bangsa kita yang sifatnya pernah mempunyai apa ya, gotong royong, itu mulai tergerus. Banyak yang lalai karena apa? Fokus dengan dirinya sendiri, main HP sendiri dan lain sebagainya. Banyak itu di warung-warung, banyak dimanapun berada. Ya, kita kembalikan lagi, ini juga ujian untuk semuanya, apalagi untuk beliau Bapak Guru di Madin yang dapat ujian itu begitu Allah untuk menaikkan derajatnya beliau seperti itu. Karena mungkin saja karena sabar dengan pengabdiannya beliau yang lama, kisaran berapa tahun, 30 tahunan mengabdi di madrasah itu. Kita ambil hikmahnya semua. Setiap kejadian ini hanya mediumisasi, ambil sisi positifnya saja untuk edukasi kita bersama, jangan dipercaya 100% karena saya berdialog dengan gaib. Semua kebenaran mutlak miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika datang kesalahan, mutlak dari kami selaku manusia biasa. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.